Assalamualaikum guys, apa kabar sahabat Kung Mania? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi di Cepuk Air YouTube channel yang tetap membahas tentang perawatan perkutut rumahan ya. Oke, langsung saja guys. Sebelum dilanjut, jangan lupa di subscribe guys. Terima kasih guys. Baik guys, kawan sahabat Kung Mania semua, jadi untuk video kali ini saya hanya akan mengupas atau membahas tentang perawatan perkutut yang saya telah lakukan selama kurang lebih 2 atau 3 tahun ini ya, saat saya mulai menyukai perkutut. Jadi waktu awal-awal saya mulai merawat perkutut itu, saya memang membeli perkutut lokal alam ombyokan ya di kios burung. Itu saya masih semangatnya itu setelah saya beli di kios perkutut ya, itu setiap seminggu sekali itu saya selalu mandikan perkututnya ya, bahkan kadang-kadang seminggu 2 kali itu saya mandikan. Tapi waktu itu saya belum memberikan tambahan ekstra puding apapun ya, jamu atau kacang hijau itu saya belum kasihkan ke perkutut karena saya belum mengetahui tentang kegunaan kacang hijau ataupun jamu ya. Jadi saya hanya mandikan saja itu setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu saya mandikan lalu saya jemur. Itu selama setahun seperti itu saya lakukan sama perkutut ombyokan saya ya. Dan selama setahun waktu pemula saya mulai menyukai perkutut itu ya, cuma itu yang saya lakukan, mandiin terus ya, dipancing dengan suara-suara perkutut MP3, hanya itu. Dan selama setahun memang belum ada yang gacor ya, masih nutut, itu pun nutut saja, jarang ya. Jadi saya memang masih belajar gitu, mencari tahu gimana caranya supaya cepat gacor. Terus untuk setahun kemudian saya mulai memberikan kacang hijau ya, kacang hijau yang direbus sebentar lalu didiamkan selama beberapa saat, sejam, kemudian diberikan untuk perkutut saya ya setelah dimandikan gitu. Itu saya mulai lakukan, mulai rutin itu seminggu sekali itu di tahun berikutnya ya, karena saya mulai mencari tahu apa yang biasanya para Kung Mania lakukan dalam perawatan perkutut, dan saya mulai mencoba memberikan kacang hijau itu kepada perkutut saya. Dan sedikit ada perubahan setelah saya berikan kacang hijau, perkutut rawatan saya mulai rajin nutut, itu agak lama gitu kan. Itu pun kadang masih saya pancing dengan suara MP3 ya. Itu selama setahun itu mungkin seperti itu. Setelah itu untuk kemudian saya mulai ngombyok lagi lokal alam ya. Dan rawatan yang lama saya itu saya jual ya, sama kawan saya, karena saya merasa saya sudah ada ombyokan baru. Saya akan mulai dengan perkutut ombyokan baru saya. Akhirnya yang lama itu saya jual beberapa ke kawan saya ya. Juga saya mulai merubah pola perawatan perkutut ombyokan saya. Untuk memandikan itu mulai berubah, biasanya seminggu sekali saya mulai jarang memandikan
bisa 2 minggu sekali, atau bisa sebulan sekali, atau bisa sebulan lebih baru saya mandikan. Kemudian saya kasih kacang hijau ya, waktu ada kesempatan untuk memandikan itu 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Kadang sekalian saya berikan kacang hijau. Nah, saat perubahan pola rawatan itulah perkutut saya itu pas beberapa bulan kemarin itu mulai ada yang gacor ya. Nah, itu kan saya sebenarnya juga nggak saya pikirkan ya, maksudnya ya loss saja saya rawatannya sekarang bisanya seperti itu ya, seperti itu. Tapi perkutut saya malah jadi gacor itu. Oh, jadi saya tahu ternyata memandikan perkutut harus lebih dikurangi waktunya, agak lebih lama gitu ya. Setelah sekian lama saya dari awal itu merawat perkutut dengan semangat, jadi hampir setiap hari itu selalu benar-benar diperhatiin gitu ya, sampai mandi pun seminggu bisa 2 kali. Tapi yang terjadi malah perkutut lokal alam ombyokannya malah tambah kiras dan juga lama untuk gacor, cuma sekedar nutut-nutut yang jarang sekali itu juga ya. Dan setelah tahun ini saya mulai, mungkin karena saya mulai bosan atau kurang semangat, akhirnya saya ya itu jarang saya pegang, tapi tetap saya rawat ya. Saya tetap kasih makan, kasih minum, bersihkan sangkar, juga saya mandikan, tapi dengan waktu yang lebih lama. Yang biasanya seminggu sekali itu dulu, sekarang mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Baru mungkin saya pegang burungnya untuk dimandikan. Kadang juga cuma saya semprot-semprot pakai spray ya. Dan yang terjadi itu malah perkutut saya tahun ini itu sudah ada yang gacor itu ya, ombyokan. Jadi saya mulai menemukan pola, ternyata mungkin memang harus didiemin atau jangan terlalu sering kita pegang-pegang untuk mandi. Itu ternyata perkutut lebih cepat adaptasi dan bisa lebih cepat untuk gacor ya. Tapi ini pengalaman pribadi saya ya, dalam merawat perkutut untuk perkutut yang ada di rumah saya, yang mungkin tiap sahabat itu beda-beda perawatannya. Tapi untuk interaksi saya tetap berinteraksi ya. Kalau saya lewat atau saya sedang duduk itu saya suka siulin atau kita cetrekin gitu. Jadi itu tetap kita berinteraksi ya, walau kita jarang untuk bersentuhan dengan perkutut kita itu ya. Oke guys, saya rasa cukup untuk video kali ini. Jadi ini cuma pengalaman saya dalam merawat perkutut, yang mungkin tiap akung mania berbeda cara perawatannya ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Salam Kung Mania, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat guys.